Salam kolaborasi. Selamat datang di BK Medan Bincang Kolaborasi Kota Medan. Saya Kemala Utari, host dari BK Medan, akan menyajikan sejumlah informasi menarik dari pemerintah Kota Medan terkait sejumlah program prioritas yang telah dan akan dilakukan oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan terus berupaya melaksanakan sejumlah program untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih di Kota Medan. Terlebih lagi, Wali Kota Medan Bobi Nasution juga telah mencanangkan 5 program prioritasnya, yang salah satunya menekankan tentang kebersihan di Kota Medan. Tentunya kebersihan tak hanya mencakup masalah sampah semata, namun lebih besar lagi bagaimana Kota Medan dapat menjadi kota yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. Untuk mengetahui lebih jelas lagi bagaimana program-program yang akan dilakukan dalam upaya menciptakan Medan bersih dan sehat, telah hadir bersama kami Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan dan founder Bank Sampah New Normal yang akan berbincang tentang program apa saja yang kini telah dilakukan. Baik, bincang kolaborasi kita hari ini akan membahas tentang mewujudkan Medan yang bersih, Medan berseri. Telah bergabung bersama kita Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan Bapak Julfansa dan juga founder Bank Sampah New Normal Bapak Yasra yang akan berbincang banyak dengan kita tentang bagaimana upaya untuk mewujudkan Medan yang bersih dan Medan berseri. Salam kolaborasi Pak, apa kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Baik, Pak Julfansa, sebagai pembuka, bisa terlebih dahulu dijelaskan apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup itu sendiri? Ya, Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Perwal nomor 1 tahun 2022, ini mempunyai tugas membantu wali kota dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, energi dan kehutanan. Tapi di dalam tema besarnya sebenarnya kita membantu dalam kaitannya dengan kegiatan-kegiatan kebersihan kota untuk mensosialisasikan, untuk mengkampanyekan kepada masyarakat pentingnya kebersihan termasuk pengelolaan sampah di Kota Medan. DLH memiliki peran penting untuk mewujudkan Medan yang bersih, Medan berseri. Baik, Pak, sebagai salah satu program dari 5 program prioritas yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota di bidang kebersihan, bagaimana DLH mendukung program tersebut agar terwujud? Sebenarnya di dalam APBD Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, program kegiatan itu sudah berdasarkan Permendagri nomor 77 tahun 2020. Tapi mungkin dari aspek substansinya mungkin akan kita bisa lebih pertajam lagi, karena memang kalau program itu kan sebenarnya sudah sudah normatif gitu ya. Tapi dalam kegiatannya itu mungkin bisa kita lebih pertajam lagi dari aspek substansinya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya bagaimana mewujudkan agar pengelolaan sampah itu termasuk pengurangannya ya, karena pengelolaan sampah itu kan ada pengurangan dan ada penanganannya. Kalau pengurangan itu dari aspek masyarakat, sedangkan penanganan itu aspek pemerintah yang melaksanakannya. Jadi kita di samping kita masuk ke aspek penanganan, tapi pengurangannya juga kita tetap berkolaborasi bersama masyarakat lah untuk bagaimana sampah ini bisa dikurangi lah agar nantinya tidak sampai ke proses pembuangan akhir di TPA. Gitu. Baik, Pak Julfansa, untuk saat ini program apa saja yang tengah digalakkan di DLH sendiri, Pak? Ya, ada program-program kalau dari lingkungan ada program pengawasan, kemudian program pengendalian pencemaran lingkungan, kemudian ada program keanekaragaman hayati, berarti itu kaitannya dengan penanaman pohon dan perbaikan fungsi RTH. Sedangkan dari program-program persampahan itu biasanya adalah sifatnya sosialisasi, kampanye, kemudian pendampingan terhadap masyarakat ya untuk bagaimana agar sampah itu bisa terpilah, bisa dikurangi sehingga sampah itu tidak nantinya dibuang, diangkut, dikumpul, dibuang, diangkut ke TPA. Itu apa harapan kita ke depan terhadap program-program tersebut. Pak Julfansa, tentang lingkungan hidup, tentu tidak lepas dari permasalahan sampah yang sudah tadi disampaikan. Tapi langkah konkret apa yang sebenarnya dilakukan DLH untuk mengatasi itu sendiri, Pak? Ya, kalau permasalahan sampah ini memang saat ini kan masih ada 2 UPD yang menangani persoalan sampah ya di Kota Medan ini sampai saat ini ya. Mungkin kedepannya bisa berubah itu, bisa
bisa di-merger juga antara Dinas Kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup. Tapi sampai saat ini ada 2 OPD yang menangani. Ada Dinas Kebersihan, ada Dinas Lingkungan Hidup. Terus kemudian ada dari eksekutornya di kecamatan itu ya, kecamatan kelurahan, karena mereka lah yang mengumpul dan mengangkut. Apalagi kewenangannya sudah dilimpahkan oleh wali kota begitu ya Pak betul. ya? Itulah fungsi pemerintah sebenarnya untuk proses penanganan sampah. Tapi dari aspek pengurangannya, sebenarnya ada bagian juga di aspek penanganan itu, dia ada poin pemilahan namanya itu kan, pemilahan, pengolahan itu sebenarnya fungsi pemerintah juga harus ikut di situ gitu ya. Jadi baik dari pengurangan maupun dari penanganan, aspek pemilahannya tetap berjalan. Jadi kitalah yang banyak mengkampanyekan, mensosialisasikan dari aspek regulasinya di kita, misalnya surat edaran mengenai pembentukan bank sampah. Kemudian sedang disusun Ranperwal mengenai pembatasan plastik, kantong plastik ya sekali pakai. Itu upaya-upaya sebenarnya mengurangi pencegahan terhadap timbulan sampah. Itulah sebenarnya fungsi DLH di situ sebenarnya. Tapi kalau dari eksekusi kemudian dari perawatan dari TPA sendiri, itu eksekusinya berarti pengumpulan dan pengangkutannya kecamatan kelurahan sekarang ya. Sedangkan perawatan dan pemeliharaan yang di TPA saat ini masih di kewenangannya adalah di Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Tapi tidak ada tumpang tindih antara tugas Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan juga Dinas Lingkungan Hidup sendiri ya Pak? Tidak. Jadi kami di sini Dinas LH ini mengkolaborasikannya bersama masyarakat ya, agar masyarakat semakin paham pentingnya aspek pemilahan di dalam pemilahan sampah. Itu aspek penting di dalam pengolahan sampah, karena itu kuncinya sebenarnya. Sampah itu bisa dikelola ketika sudah terpilah. Sebelum dia terpilah maka sulit untuk mengelolanya, sehingga akhirnya nanti dibuang keseluruhannya ke TPA. Jadi kita berharap kan hanya residu yang dibuang ke TPA. Tapi dengan pengangkutan, pengumpulan, pengangkutan langsung dibuang, berarti tidak ada pemilahan dan tidak ada pengelolaan. Gitu. Baik, jelas berarti ya Pak pembagian tugasnya. Yeah. Baik Pak Julfansyah, selain dengan Dinas Kebersihan, dengan siapa lagi DLH melakukan kolaborasi terkait penanganan masalah sampah? Ya, kolaborasi ini kita lakukan dengan berbagai kalangan pecinta dan penggiat lingkungan. Di antaranya adalah bank sampah, kemudian ekoenzim, kelompok-kelompok ekoenzim, diantaranya kelompok ekoenzim Nusantara, kemudian para penggiat-penggiat lingkungan, pecinta lingkungan, peternak maggot. Itulah yang kita coba berkolaborasi dengan mereka, karena upaya-upaya ini adalah mereka itu melakukan kegiatannya adalah dalam rangka untuk memanfaatkan sampah. Jadi memanfaatkan sampah organik untuk dijadikan pakan ternak maggot, ataupun kalau bank sampahnya anorganik ya biasanya itu sisa-sisa sampah plastik dan karton dan botol-botol itu bisa didaur ulang gitu ya. Jadi proses-proses itu adalah bagian dari upaya-upaya pengurangan. Ekoenzim juga demikian. Ekoenzim ini, kelompok ekoenzim ini, mereka memanfaatkan sampah organik untuk dimanfaatkan menjadi semacam cairan yang bisa bermanfaat bagi pencucian sungai. Jadi ada kegiatan pencucian sungai ini adalah mengurai dari bakteri-bakteri yang tidak bermanfaat atau bakteri-bakteri yang merugikan, disiramkan ekoenzim menjadi lebih bagus kualitas air sungainya ketika ekoenzim itu sudah disiramkan ke dalam sungai. Begitu juga dengan danau, dan bisa juga dimanfaatkan untuk kesuburan tanah dan tanaman, gitu dia. Ada pemanfaatan dari sampah ya Pak betul. ya. Baik, tadi kalau disinggung berkolaborasi dengan Bank Sampah, telah hadir juga bersama kita Bank Sampah New Normal, foundernya yaitu Pak Yasra, yang akan kita ajak berbincang untuk mengetahui lebih jauh lagi apa yang telah dilakukan Bank Sampah New Normal ini dalam mengatasi sampah di Kota Medan. Salam kolaborasi Pak Yasra. Salam kolaborasi. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Pak Yasra, bisa dijelaskan terlebih dahulu kenapa dinamakan Bank Sampah New Normal? Ya, terima kasih. Bank Sampah New Normal kita buat nama karena kita membentuk bank sampah ini, kelompok-kelompok bank sampah ini pada saat waktu kita pandemi di tahun 2019 akhir. Jadi kita membuat di mana
di saat itu kita semuanya itu dibatasi pergerakan kita kemana-mana, sehingga kita terinisiasi untuk bisa membuat suatu kegiatan yang positif, dan kita buatlah kelompok bank sampah dengan nama Bank Sampah New Normal. Baik. Sebagai wujud kepedulian kita juga terhadap kebersihan Kota Medan ya Pak ya? Pasti. Di saat itu kita mengambil posisi di depan, bagaimana kita bisa berperan penting untuk bisa membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah yang diperkirakan hampir 2.000 ton setiap harinya yang dihasilkan oleh Kota Medan sendiri. Baik, Pak Yasra, yang menjadi penggagas berdirinya Bank Sampah New Normal ini sebenarnya siapa sih Pak? Bapak atau dengan teman-teman yang lain mungkin? Baik, yang menggagas itu saya dengan teman-teman, keluarga juga mendukung, karena ini adalah gerakan kepedulian, dan ini juga tidak ada paksaan, karena ini berjalan sesuai dengan baik. Kenapa? Karena kita mempunyai komitmen dan mempunyai planning tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk bagaimana sih kita bisa berperan, mengambil sedikit peran untuk membantu lingkungan dengan mengelola sampah. Jadi program-program itu kita susun terlebih dahulu, sehingga tujuan, visi, dan misi kita harus kita samakan dulu. Tentunya untuk mewujudkan Medan yang bersih dalam rangka mendukung program Wali Kota Medan, Pasti, Pak Bobi Nasution. Pak Yasra, sebenarnya konsep yang dilakukan oleh Bank Sampah New Normal ini tuh seperti apa sih Pak? Ya, konsepnya tetap kolaborasi. Kita tidak bisa lepas dari kolaborasi, karena apapun ceritanya, konsep yang pertama sekali kita bangun itu memang kita menjalin semua jejaring untuk bisa aktif, untuk bisa berpartisipasi, bersinergi, untuk bisa membuat suatu gerakan yang masif, untuk bisa berbicara sampah di mana-mana. Karena sampah ini merupakan semua tanggung jawab setiap orang yang hidup. Jadi apapun ceritanya, kolaborasi. Terus Bank Sampah juga ada berkolaborasi dengan beberapa NGO lokal, termasuk Walhi. Kita ada membuat suatu gerakan ataupun kampanye, baik itu di media maupun yang langsung aksi. Baik, Pak Yasra, kira-kira ada bedanya nggak sih Bank Sampah New Normal ini dengan bank sampah lainnya, kira-kira ada? Pada prinsipnya sama ya Mbak ya, cuman yang membedakan mungkin bagaimana sih manajemen yang kita terapkan dalam pengelolaan bank sampah tersebut. Nah, di awal kita sudah menerapkan kepada pengurus, bahwasanya pengurus itu harus ada loyalitas, harus ada SDM yang cukup untuk mengelola suatu bank sampah. Kalau berbicara bank sampah, semua orang itu ya gampang datanya. Tetapi waktu kita pelaksanaan, apabila kita tidak ada manajemen yang bagus, tidak ada pendataan yang bagus, itu semua akan hancur. Jadi tidak sia-sia rasanya kalau kita membuat kelompok tanpa didasari dengan manajemen pengelolaan sampah yang baik dan benar. Baik. Lalu untuk saat ini sudah berapa banyak pengurus kita, Pak? Untuk saat ini masih kita berada di angka 10 orang saja. 10 orang. Tapi insya Allah optimal ya, kegiatan ya, optimal ya. Baik, Pak Yasra, selain dengan Pemko Medan sendiri, kemana lagi Bank Sampah New Normal ini berkolaborasi? Baik, kalau Bank Sampah New Normal memang membuka jaringan seluas-luasnya ya Pak ya. Terutama selain Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, kita tetap berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi. Baik. Nah, ada di beberapa kabupaten kota juga kita sudah menjalin kerjasama, diantaranya itu Kabupaten Batubara, Kabupaten Singkil, dan Aceh Selatan. Baik. Terus kalau kolaborasi dengan perusahaan sekarang ada CCFP, Coca-Cola, Eropa Partner. Baik. Terus ada Garasi Sedekah. Nah, Garasi Sedekah ini menarik sebenarnya ya Mbak ya. Dia juga mengumpulkan pakaian-pakaian bekas. Jadi yang sudah disortir mereka dan layak pakai, dan itu mereka share ke bank sampah. Nah, di situ kita juga akan mensedekahkan kepada nasabah-nasabah kita yang aktif. Selain tujuannya untuk kebersihan, juga untuk kemanusiaan. Iya, benar. Baik, Pak Yasra, terkait sampah yang dikumpulkan, sampah jenis apa saja yang ditangani oleh Bank Sampah New Normal ini sendiri? Ya, jelas sebenarnya di peraturan Kepmen ya,
KLHK nomor 14 tahun 2021 yang menyatakan tentang pengelolaan sampah berbasis bank sampah, ya. Jadi kita sebenarnya sudah ada tupoksinya apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh. Saat ini kita mengelola sampah organik, anorganik dan organik. Nah, anorganiknya kita untuk per bulan sekarang ada tonase sekitar 5 ton lebih. Dan itu semuanya sampah dari masyarakat yang kita kolektif melalui nasabah-nasabah bank sampah kita yang aktif saat ini berkisar di antara 200 sampai 215 orang yang sudah menjadi nasabah kita. Lalu sampah-sampah yang sudah terkumpul itu akan didaur ulang atau bagaimana, Pak? Ya, baik. Di saat ini ada beberapa item sampah yang bisa kita daur ulang langsung, dan ada sebagian besar yang belum bisa kita daur ulang karena keterbatasan bank sampah untuk bisa mengelola itu lebih jauh. Nah, seperti botol-botol PET ya, itu kita hanya bisanya menjual ke pabrik langsung. Jadi sebenarnya prosesnya itu ada lagi, Mbak. Kita bisa cacah, bisa kita buat eco popping. Semuanya itu kan memerlukan alat. Cuman kita juga tidak bisa terlalu memaksa karena keterbatasan kita, dan kita juga terus berupaya berinovasi bagaimana sampah-sampah ini nantinya bisa kita memproduksi turunannya itu, dan produknya inilah yang akan kita jual. Baik, Pak Yasra, kita beralih dulu ke Kadis Lingkungan Hidup. Pak Julfansyah, berbicara permasalahan kebersihan tentu tidak hanya melulu soal sampah begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana DLH mengatasi permasalahan pencemaran udara juga di Kota Medan? Ya, kalau bicara mengenai kualitas lingkungan ya, sebenarnya ada namanya indeks kualitas lingkungan hidup. Itu ada 3 parameter, ada indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas lahan. Ya, alhamdulillah indeks kualitas air dan indeks kualitas udara kita itu masih kategorinya baik ya. Hanya saja indeks kualitas lahan yang masih kurang baik ya, status ininya ya di dalam ketetapan itu, jadi angkanya masih kurang baik. Jadi kalau indeks kualitas udara kita meskipun kategorinya baik, tapi kita tetap berupaya untuk upaya-upaya bagaimana kualitas udara kita ini bisa terjaga tetap baik. Ini kami dalam beberapa hari ke depan, artinya kemarin ya, mulai dari kemarin juga sedang melaksanakan evaluasi kinerja udara perkotaan. Jadi itu di tes emisi tes emisi kendaraan itu sebenarnya sudah dilaksanakan kira-kira sebulan yang lalu, tapi ini lanjutannya, ada kegiatan tambahan, dan alhamdulillah kategorinya masih kendaraan di Kota Medan ini masih dalam statusnya masih bagus lah, kondisinya masih kualitas emisinya masih bagus. Di angka 75 kalau nggak salah itu di EKU kita, indeks kualitas udara. Jadi adapun upaya-upayanya untuk mempertahankan itu adalah, yang pertama adalah untuk mengukurnya itu kita perlu menggunakan alat namanya AQMS ya, Air Quality Monitoring System. Itu untuk senantiasa secara real time bisa mengukur kualitas udara dalam waktu ke waktu gitu, sehingga kita ketika ada sedikit kenaikan itu ada potensi kerusakan terhadap gangguan terhadap kesehatan masyarakat, tentunya kita akan searching di mana kondisi-kondisi pencemaran udara itu terjadi, dan upaya-upaya itu tetap dilaksanakan, termasuk pengawasan terhadap pelaku-pelaku usaha yang menggunakan genset, itu tetap kita laksanakan. Itu ya, mungkin itu ya. Baik, Pak Kadis, kalau tadi bicara tentang upaya penanganan pencemaran udara, lalu bagaimana upaya DLH dalam menangani pencemaran air dan tanah? Apakah ada program khusus untuk mengatasinya? Iya, jadi upaya-upaya pengendalian pencemaran air dan tanah itu sebenarnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pemahaman kepada masyarakat ya. Karena ini masalah perilaku ini, kalau pencemaran air dan pencemaran tanah ini masalah perilaku. Ketika satu objek pelaku usaha yang tidak taat terhadap aturan-aturan lingkungan, itu biasanya akan mencemari
sungai gitu ya. Artinya ada baku mutu yang ditetapkan bahwasanya IPAL satu objek usaha itu bisa di bawah ambang batas. Ketika dia di atas ambang batas tentunya perlu ditindak gitu ya. Itu yang perlu dilakukan. Kemudian kalau pencemaran tanah itu biasanya terjadi ketika kita menanam sesuatu yang sifatnya berkontaminasi terhadap kelestarian lingkungan terhadap tanah tersebut ya. Sampah-sampah yang membahayakan itu, limbah B3 itu ditanam, itu pencemaran terhadap tanah. Jadi upaya-upayanya adalah kalau air tadi mungkin bisa dilaksanakan dengan penyiraman ekoenzim. Jadi ekoenzim ini sangat bermanfaat ya, seperti saya sampaikan tadi bahwasanya di samping dia bisa berupaya untuk mengurangi sampah organik, tapi hasil dari ekoenzim ini bisa untuk mencuci sungai, mencuci danau gitu ya. Sehingga kualitas air di sungai atau danau itu bisa terjaga, bisa lebih bagus. Kemudian tanah juga. Tanah itu ketika disiram ekoenzim juga akan lebih baik kualitas konservasi lingkungannya, sehingga itulah yang kita selalu sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat ini gemarlah membuat ekoenzim ya, di samping untuk mengurangi sampah organik juga bermanfaat bagi kelestarian lingkungan terutama air dan tanah. Tapi kita juga akan tetap tegas dengan pihak-pihak yang melanggar aturan ya Pak ya? Iya benar kalau itu. Baik Pak Kadis, kita beralih lagi ke Pak Yasra selaku founder Bank Sampah New Normal. Pak Yasra, apakah Bank Sampah New Normal ini hanya memfokuskan kegiatannya di permasalahan sampah saja atau ada hal lainnya? Ya, baik. Pada dasarnya kita memang pengelola sampah ya Mbak ya. Kita memberikan edukasi yang rutin dan pendampingan ke masyarakat. Tetapi kami juga lagi mengembangkan namanya Taman Edukasi Hijau. Di sana kita akan memberikan suatu pembelajaran kepada anak-anak sekolah, kepada anak-anak yang putus sekolah gitu. Jadi ada sisi lain yang bisa kita kerjakan juga berbarengan dengan pengelolaan sampah. Di sisi lain juga kita di Taman Edukasi Hijau ini nanti akan membuat suatu kuliner yang dikelola oleh UMKM. Di mana kulinernya itu kita sudah mengeset bahwasanya kuliner yang mengangkat kearifan lokal ataupun yang lebih tradisional. Jadi kita membuat suatu gebrakan seperti itu supaya di situ juga kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas bagaimana sih mengelola sampah itu dengan baik dan benar. Baik, Pak Yasra, tahan dulu, kita break dulu sejenak. Baik, Pak Yasra, selain program-program yang tadi sudah disampaikan, kira-kira ada program apa lagi yang mungkin akan dilakukan oleh Bank Sampah New Normal? Iya, saat ini kita sudah lagi menggagas ya, bagaimana sih menarik minat masyarakat kita, terutama yang jadi nasabah bank sampah, itu tertarik untuk menyetor sampahnya ke bank sampah. Nah, jadi sekarang ada program itu kita buat siapapun masyarakat yang di sekitar bank sampah yang mengantar langsung itu akan kita akan berikan reward berupa produk yang disiapkan oleh teman-teman sponsor kita. Inovatif sekali ya Pak Yasra. Iya. Baik, lalu Pak Yasra, mungkin terlihat sepertinya lancar begitu, tapi pasti ada kendala yang ditemukan dalam jalan. Kira-kira apa kendalanya? Ya. Kendala di sini terutama sekali itu adalah SDM ya. SDM itu perlu kita tingkatkan lagi karena semakin berjalannya waktu itu pengetahuan itu akan terus berkembang. Yang kedua, kendala kita juga, ini kendala bukan berarti kita mengeluh ya Mbak ya. Kendala kita juga ada beberapa peralatan yang masih sangat-sangat minim di bank sampah kita. Tapi kita terus tetap berusaha bagaimana kendala-kendala ini kita bisa minimalisasi atau kita minimkan supaya semangat kita tetap terjaga. Terus kendalanya satu lagi itu yang selalu dirasakan oleh teman-teman penggiat lingkungan, terutama bank sampah, yaitu harga yang fluktuatif, yang naik turun. Karena di sini juga sampah, terutama sampah plastik ya, itu sangat berpengaruh dengan harga minyak dunia. Karena plastik itu adalah terbuat dari sisa-sisa pengolahan minyak bumi. Nah, itu aja kendalanya. Tapi kendala yang satu lagi yang bisa saya sampaikan pada saat ini mungkin kesadaran yang masih kurang. Itu memang tugas pokok kita lah. Bagaimana kita bisa memilah sampahnya dari sumbernya.
Bukan kujuk-kujuk datang ke bank sampah, semuanya tercampur, kita juga mengedukasi pelan-pelan. Jadi untuk perubahan mindset itu memang perlu waktu, tenaga, dan kesabaran. Tapi kendala-kendala yang ada tidak menghalangi niat kita untuk tetap berkontribusi terhadap Kota Medan ya Pak? Tidak, akan Terakhir tetap Pak, semangat. sebagai penutup, apa harapan Pak Yasra untuk masalah sampah di Kota Medan? Harapannya satu, kita mohon ya dengan pemerintah kita ada regulasi yang sudah dibuat oleh Pemkab Kota Medan, tolong kita implementasikan di masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat kita kadang-kadang juga sangat-sangat belum tahu ya, karena kesadaran kita masih sangat kurang. Yang kedua, kita berharap juga kontribusi dari semua pihak, terutama pihak-pihak kecamatan, kelurahan, dan Kepling untuk berkolaborasi dengan kita untuk bisa lebih menyuarakan edukasi bagaimana memilah sampah yang baik dan benar itu, sehingga sirkular ekonomi masyarakat kita di dalam pengelolaan sampah itu bisa terwujud gitu. Sebenarnya kalau berbicara ekonomi, kita bisa menghasilkan uang dari pengelolaan sampah, terutama baik itu sampah anorganik maupun organiknya. Organiknya saja kalau kita bisa membudidaya maggot itu dalam waktu 10 sampai 15 hari kita sudah bisa panen. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kepada teman-teman penggiat yang lain untuk bisa berbuat sesuai dengan arahan dari pemerintah kita, dan jangan lupa kolaborasi dengan pemerintah kita. Mudah-mudahan lewat ini kesadaran masyarakat juga semakin meningkat untuk menjaga kebersihan lingkungannya ya Pak ya. Baik, kita lanjut ke Kadis Lingkungan Hidup Kota Medan, Pak Julfansa. Kira-kira inovasi apa lagi yang akan dilakukan DLH Kota Medan untuk mengatasi masalah kebersihan di Kota Medan? Kalau dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan ini, kami tetap terus berkolaborasi ya bersama penggiat dan pecinta lingkungan, karena memang saat ini kewenangan kita masih dalam tahap aspek sosialisasi dan kampanye terhadap upaya-upaya pengurangan itu ya. Jadi belum di tataran eksekusi dan belum di tataran bagaimana mengelola TPA dengan baik, karena itu bukan kewenangan Dinas LH. Jadi inovasi-inovasi yang kita buat adalah mari masyarakat, mengajak masyarakat ya untuk bisa lebih sadar lagi, lebih paham terhadap pentingnya upaya-upaya pemilahan sampah. Kemudian sebenarnya kalau cerita sampah ini sebenarnya namanya sampah itu pasti kotor. Sampah pasti kotor, pasti bau, pasti jorok gitu ya. Tapi dibalik kekotoran, dibalik kebauan, dan dibalik sampah itu yang terbuang, ada sesuatu yang bisa bermanfaat di situ. Jadi upaya pemerintah ya harus menangani sampah gitu ya, menangani residunya sampai ke TPA. Tapi sebelum dia dibuang, tentunya ini bisa ada proses-proses yang bisa munculkan seperti yang disampaikan Pak Yasra tadi, ada sirkular ekonomi, upaya-upaya suatu sistem ya, sistem yang bisa mengintegrasikan perbaikan ekologi, keseimbangan alam, kemudian perbaikan kualitas lingkungan, tapi ada dampaknya terhadap tumbuhnya ekonomi gitu ya, karena dari sampah itu, kalau singkatnya, sampah dimanfaatkan jadi uang. Nah, seperti itu. Itu memang konsep sirkular ekonominya seperti itu. Simpelnya seperti itu biar masyarakat bisa menerima. Iya, jadi mungkin dengan itu masyarakat bisa lebih termotivasi lagi ya untuk mengelola sampah. Baik, Pak Julfansa, terakhir, apa harapan dan imbauan Bapak selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan agar Kota Medan ini bisa menjadi kota yang bersih, tidak hanya sampah tapi juga lingkungannya? Ya. Yang jadi poin dari kami adalah masyarakat ini sebaiknya terus kita himbau untuk bisa semakin sadar terhadap pentingnya upaya pemilahan sampah. Situ kuncinya sebenarnya. Pemilahan sampah, kemudian menanam pohon, itu tetap kami gaungkan agar apa? Agar memang dengan adanya pohon mungkin kontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca ya, bisa terdegradasi. Artinya GRK ini, gas rumah kaca ini kan ujungnya nanti terhadap perubahan iklim secara global dan peningkatan suhu global itu ya. Sehingga dengan adanya penanaman pohon mungkin bisa terserap lah CO2-nya,
dan memunculkan oksigennya yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Kemudian pemilihan sampah ini kan bisa bermanfaat juga dari aspek ekonomi, sehingga masyarakat diajak, dikampanyekan lah. Kita mengajak OPD pihak kelurahan kecamatan agar jangan bosan-bosannya mensosialisasikan hal ini, karena memang ujung tombaknya adalah di pemerintah selaku motivator ya, selalu fasilitator dan trigger terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat ini. Mungkin itu. Baik, mudah-mudahan masyarakat semakin tersadarkan Yeah. ya Pak ya. Bersama-sama kita mewujudkan Kota Medan yang bersih, Kota Yeah. Medan yang berseri. Iya. Baik, terima kasih Pak Julfansel. Iya, terima kasih Pak sama-sama. Yasra sudah bergabung bersama kami hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini bisa ikut serta berkontribusi mewujudkan Kota Medan yang bersih sebagai salah satu program prioritas Wali Kota Medan Iya. Bobi Nasution. Demikian bincang kolaborasi kita hari ini. Kita akan berjumpa di lain kesempatan dalam tema yang berbeda. Salam kolaborasi dan sampai jumpa.